وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, kita melihat berbagai macam bencana dan musibah menimpa negeri kita. Kita melihat adanya banjir bandang, tsunami yang menimpa. Demikian pula gunung Merapi yang meletus, gempa yang mengguncang. Itu semua ya akhwal Islam, tiada lain adalah akibat perbuatan-perbuatan manusia. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali karena akibat tangan-tangan kalian, akibat dosa-dosa kalian, kata para ulama. Wa ya'fu an kathir. Namun Allah masih memaafkan, masih banyak lagi yang lainnya. Allah juga berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Kata Ibnu Abbas, "Ay bima asim," artinya dengan maksiat-maksiat mereka. Ummatul Islam, apalagi kita hidup di negeri yang kata mereka, katanya kita ini dalam ring fire, di cincin api yang sangat besar kemungkinan katanya terjadi gempa dan yang lainnya. Ketahuilah saudaraku, tidak mungkin terjadi gempa kecuali dengan perintah Allah. Tidak mungkin terjadi tsunami kecuali dengan izin Allah. Tidak mungkin terjadi meletusnya gunung-gunung berapi kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang tunduk kepada Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya semua itu terjadi, semua dengan perintah Allah akibat dosa-dosa manusia. Bukan hanya sebatas karena cuaca, bukan karena hanya sebatas karena ini dan itu daripada fenomena alam. Sungguh mereka yang kurang beriman kepada Allah selalu menisbatkan itu kepada fenomena alam. Sementara kita kaum muslimin meyakini bahwasanya itu adalah akibat dosa-dosa manusia. Karena itu yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Sebab kalaulah suatu negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa, pasti Allah akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Karena itulah janji Allah. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami pasti bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Fa ya ummatal Islam, lihatlah bagaimana kaum-kaum yang lebih kuat, bahkan negerinya lebih hebat daripada negeri-negeri kita. Kaum Ad yang badannya luar biasa, diberikan kenikmatan pun banyak sekali. Akibat kemaksiatan mereka Allah hancurkan. Lihatlah Fir'aun, mereka subhanallah diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak berupa taman-taman yang indah. Demikian pula harta yang melimpah ruah. Ternyata Allah hancurkan mereka. Kaum-kaum yang senantiasa memaksiati Allah, yang telah Allah ceritakan dalam Al-Quran,
Itu semua akibat dosa-dosa mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Sengaja Allah ceritakan agar kita bisa mengambil pelajaran. Akan tetapi yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal saja. Adapun orang-orang yang tidak berakal dan tidak beriman kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, kepada Allah Jalla wa'ala, mereka selalu menisbatkan, ini katanya fenomena alam, katanya bumi sudah tua, katanya cuaca sedang tidak bersahabat dan yang lainnya. Padahal semua itu makhluk Allah. Mereka hanya tunduk kepada Allah. Mereka adalah pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah mudah untuk menahan langit dan bumi ini. Bagi Allah sangat mudah sekali untuk menjadikan suatu negara itu aman ataupun kemudian tidak aman. Bagi Allah itu mudah ya akhal Islam. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Jalla wa'ala, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Maka kewajiban kita ya umat al-Islam, kita bertaubat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita istighfar kepada Allah. Karena dengan banyak istighfar itulah Allah akan menahan bencana dari kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak mungkin Allah mengadab mereka selama masih istighfar, masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan ya akhal Islam, selama penduduk negeri terus minta ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Allah, selama itu Allah tidak akan timpakan adab kepada mereka. Namun banyak di antara kita ternyata sombong kepada Allah. Kita lihat banyak kaum muslimin tidak mau sujud dan meletakkan dahi mereka di atas tanah untuk sujud kepada pencipta alam semesta ini. Betapa sombongnya mereka, sampai-sampai untuk sholat saja, untuk sujud saja mereka tidak mau. Ya subhanallah ya akhal Islam. Maka ya akhal Islam, kewajiban kita kaum mukminin di zaman sekarang adalah kita berusaha untuk mengingatkan saudara-saudara kita agar kita banyak beristighfar kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah, agar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dengan itu Allah menahan adabnya dari kita. Subhanallah, saudaraku seiman, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala wallahi sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku telah mendahului kemurkaanku. Dalam satu riwayat yang lain, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Sebab kalaulah murka Allah mendahului kasih sayangnya, tidak akan ada lagi tersisa di muka bumi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Pasti Allah akan segerakan siksanya. Tapi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan agar kita mau bertaubat kepada Allah. Berapa banyak maksiat yang naik kepada Allah, tapi tetap Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah turunkan rezekinya. Allah masih berikan kepada kita hujannya dan berbagai macam tanaman-tanaman dan buah-buahan. Semua itu ya akhal Islam menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah ingin agar kita bertaubat kepadanya. Allah ingin agar kita mendekatkan diri kepadanya. Tapi ketika manusia bersombong kepada Allah, ketika mereka tidak mau sujud kepada Allah, tidak pula mereka istighfar kepada Allah, maka Allah pun punya sifat syadidul iqab, keras siksanya ya akhal Islam. Naam, Allah murka kepada mereka karena dosa-dosa mereka yang tidak pernah mau mereka bertaubat kepada Allah. Maka kewajiban kita ya akhi, mari kita kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah." Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan Islamlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan diri kalian kepada Allah. Kalian ini hamba, kita semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang membutuhkan karunia dari Allah Jalla wa ala. Maka ya akhal Islam, kita kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita dan senantiasa kita istighfar kepadanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyifati diri sebagai Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Adakah dosa ya akhwat Islam yang tidak diampuni oleh Allah? Tidak ada. Semua dosa, sebesar apapun dosa yang kita lakukan selama kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa kita. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah dosa kalian sampai ke awang-awang memenuhi langit-langit sana, kemudian kamu minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Allah juga berfirman, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, janganlah mereka merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah ya akhi, Allah selalu membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam. Allah pun membuka tangannya di waktu malam untuk menerima dosa taubat dari orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang. Tidakkah ya akhwal Islam, kita segera kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah demi Allah, Allah Subhanahu wa taala ya akhi selalu ingin agar hamba-hambanya mencintai dirinya. Allah ingin agar si hamba itu bertaubat kepadanya. Bahkan kegembiraan Allah melihat hambanya yang bertaubat melebihi seorang hamba yang kehilangan unta yang penuh makanannya di padang pasir. Kemudian ia mencarinya, lalu ia menemukannya. Sungguh kata Rasulullah, Allah lebih gembira melihat hambanya yang bertaubat kepadanya daripada orang seperti itu. Masya Allah, tidakkah kita ingin menjadikan Allah gembira kepada kita ya akhwal Islam? Jadikan kita gembira nanti pada hari kiamat ketika kita melihat catatan amal kita dipenuhi dengan istighfar kepada Allah. Rasulullah bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, beruntung, sangat beruntung, pohon tuba di surga bagi mereka yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin 'alal qaumil kafirin. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba' ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardhal muslimin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.